Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jumpa lagi dengan Umi Mahda. Pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan. Dan pertemuan kelima, kalian sudah mengerjakan soal-soal ujianku. Nah, ini kita akan bertemu lagi yang selanjutnya, yaitu pada bab kedua, yaitu pertemuan ke-6. Nah, anak-anak, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita mulai materi, silahkan kalian baca kompetensi dasarnya, mulai dari 3.3 sampai 4.4. Silahkan kalian baca. Anak-anak, untuk mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato, ada beberapa sub-pokok bahasan. Yang pertama, A, yaitu memahami pidato persuasif. Kemudian yang B, informasi dalam pidato persuasif. Yang C, simpulan isi pidato persuasif. D, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang terakhir, yang E adalah penyusunan pidato persuasif. Nah, nanti ini masing-masing akan kita bahas satu persatu. Iya, kita lanjutkan. Sekarang yang A, pemahaman pidato persuasif. Nah, di sini pidato persuasif ini nanti akan dibagi menjadi pertama, apakah pengertian dari pidato persuasif tersebut? Kemudian yang kedua, jenis atau metode pidato. Ini juga nanti akan dibagi beberapa jenis dan metode cara berpidato. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Argumen atau argumentasi ini alasan, ya. Jadi di sini pidato tujuannya meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen atau argumentasi, atau bisa juga disebut dengan alasan dari sudut pandang si pembicara atau yang berpidato. Kita lanjutkan anak-anak. Jenis atau metode pidato di situ ada 4. Yang pertama adalah metode pidato manuskrip atau disebut juga dengan metode naskah. Nah, apa maksudnya metode naskah atau manuskrip tersebut? Nah, ini kalian harus membuat naskahnya terlebih dahulu, ya. Membuat naskahnya terlebih dahulu, kemudian kalian baca kalimat demi kalimat supaya nanti kalian cara menyampaikannya, cara berpidato bisa lebih fasih cara menyampaikannya. Kemudian yang kedua adalah metode pidato memoriter atau hafalan. Nah, metode hafalan ini adalah kalian caranya membuat teks pidato atau naskah pidato, kemudian kalian hafalkan teks yang sudah kalian buat. Setelah itu, setelah kalian hafal, kalian tampil, kalian tidak boleh memegang lagi atau membaca teks yang sudah kalian buat. Kemudian yang berikutnya yaitu metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini adalah metode pidato yang disampaikan oleh seseorang, ya. Ini hanya dia menggunakan garis besarnya saja, ya. Jadi bisa dia menulis garis besarnya saja atau kerangka pidatonya saja, kemudian saat dia berpidato dia langsung mengembangkan
apa yang akan disampaikannya dari kerangka pidato tersebut. Dan yang terakhir adalah metode pidato impromptu atau pidato dadakan. Nah, dikatakan di sini pidato dadakan adalah dilakukan secara spontan atau tiba-tiba. Jadi, pidato tersebut tanpa adanya persiapan, makanya dikatakan dengan pidato dadakan. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan bagian B, yaitu informasi dalam pidato persuasif. Nah, di sini nanti ada apa sih tujuan pidato persuasif itu, ya. Kemudian bagaimana cara kita menemukan informasi dalam pidato persuasif. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita lihat sekarang apa sih tujuan pidato, ya. Di sini ada 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jadi intinya kalau kita akan menyampaikan pidato, sudah pasti kita akan memberikan informasi kepada pendengar. Intinya adalah sesuatu hal yang penting. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Bagaimana caranya kita berpidato supaya pendengar yakin akan apa yang kita sampaikan? Ya. Jadi mereka yakin, oh yang kita sampaikan, kemudian orang mendengar, oh dia yakin bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar. Kemudian yang ketiga adalah menghibur pendengar. Seperti apa sih pidato menghibur pendengar? Nah, di sini maksudnya adalah menghibur. Di sini kita boleh dalam berpidato tidak selalu serius gitu ya. Jadi boleh juga diselingi dengan mungkin kata-kata yang lucu, yang segar, supaya tidak membosankan bagi yang mendengarkannya. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Apa di sini maksudnya menggerakkan pendengar? Maksudnya adalah supaya apapun yang kita sampaikan, informasi apapun yang kita sampaikan kepada pendengar, pendengar merasa tergerak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, anak-anak, yang selanjutnya adalah langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Di sini ada 3, bisa kalian lihat di situ. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Maksudnya di sini kalian harus fokus, ya. Kalau kalian membaca atau mendengarkan pidato, kalian harus mendengarkan dengan saksama, fokus. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang lain. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau yang kalian dengar. Maksudnya di sini kalian catat informasi-informasi penting yang disampaikan. Bisa dikatakan di sini kalian membuat catatan kecil, catatan kaki, ya, bagian-bagian yang pentingnya saja, poin-poinnya saja. Nah, kemudian yang ketiga, kalian menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang sudah dibaca atau yang kalian dengar. Jadi, dengan kalian sudah mendengarkan dengan saksama tadi, yang fokus, kemudian kalian mencatat hal-hal yang penting yang sudah didengar atau disampaikan. Yang terakhir, kalau kalian akan menyimpulkan, intinya kalian juga harus menyimpulkan pesan dalam pidato tersebut yang sudah dibaca atau didengarkan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang sampai pada bagian C, simpulan isi pidato persuasif. Di sini ada 2 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, yang kedua adalah aspek yang harus kalian perhatikan. Nah, ini anak-anak, ada 6 langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Nah, kalau memusatkan perhatian sama saja dengan fokus, ya. Jadi jangan terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Kalian harus fokus. Jadi memusatkan perhatian.
Kemudian yang kedua di situ kalian harus menyiapkan alat tulis ya, buku, pensil, ballpoint ya. Jadi harus kalian siapkan semuanya. Kemudian lanjut yang ketiga, kalian harus mendengarkan atau membaca pidato persuasif ya. Sudah pasti di sini kalau kita akan menyimpulkan, otomatis kita harus mendengarkan atau membaca ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika kalian sedang melihat atau mendengarkan pidato ya. Tergantung di situ kalian mendengarkan ataukah kalian di situ melihat ya. Bisa kalian perhatikan di situ ya. Jadi harus dicatat bagian-bagian informasi yang disampaikan di situ ya. Kemudian yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca ya. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan isi pidato persuasif yang sudah kalian dengar atau yang dibaca. Yang terakhir, kalian harus menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ingat ya nak ya, yang namanya kesimpulan di situ berarti hanya kalian menyimpulkan bagian-bagian atau pokok-pokok pidato yang penting-pentingnya saja ya. Nah, yang terakhir anak-anak, dalam pertemuan kita yang ke-6 ini, yang terakhir yaitu aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah simpulan atau kesimpulan harus memuat pokok isi pidato. Nah, ya, ini hanya kesimpulannya saja, berarti bagian-bagian yang penting saja yang kalian catat. Kemudian yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Makanya kalian tadi saat mendengarkan pidato harus fokus. Ya, harus kalian simak benar-benar supaya tidak menyimpang dari isi pidato. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, tetapi adalah ringkasan isi pidato. Ingat, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Demikianlah anak-anak pertemuan kita yang ke-6 dalam bab 2 ini. Untuk yang selanjutnya, pertemuan yang ke-7 kita masih tetap melanjutkan atau membahas tentang pidato persuasif. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.